Diberitakan sebelumnya penarikan oleh pihak sekolah menjadi sorotan oleh aktivis dan kali ini LSM Perjuangan Situbondo datangi kantor DPRD, ingin meminta ketegasan kepada anggota DPRD Komisi 4 terkait dugaan adanya pungli di SMP 4 Situbondo. Namun tiba di kantor DPRD, semua anggota dewan tidak berada di kantor. Senin, 16 Oktober 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Kami di gedung DPR mau mensimpat kemana pada saat sekarang? Tidak, tugas kunjungan mensimpat pada saat sekarang ini ada bukti tujuan. San, mintakan jadwal ya dikasih saya untuk terlampir dikasih karena ini ada pengaduan masyarakat dan harus kita tindak lanjuti sampai ke DPR RI ke pusat sampai ke Jakarta. Puas? Ya. Ya, minta jadwal dulu ada. Ya, kasih trailer Pak. Ya. Karena saya sangat penting di masalah pendidikan. Masalah pendidikan ya. Soalnya minggu depan kami berangkat ke DPR RI Surabaya sampai Jakarta, sampai ke Presiden mungkin kita lakukan komunikasi. Ya, ya, ya. Marah sekali di situ Bono ke kantor kami mengadu sangat bosan sekali. Kita mengadu menangis orang tua di pendidikan zaman kemerdekaan seperti ini masih ada. Anak sekolah itu menangis zaman kemerdekaan seperti ini, tidak menghargai jasa pahlawannya seperti Bapak Pendidikan kita dari Dewanto itu tidak menghargai sama sekali di sekolah dinas pendidikan ini. Mohon diperjuangkan ini Pak, sesuai dengan alinea keempat di Undang-Undang Dasar, tolong disampaikan aspirasi masyarakat ya. Saya minta bukti kunjungan sekarang. Ya. Selama 3 hari. 3 hari Pak. Berangkat tadi mana? Ya, minggu depan darinya Jakarta nanti sampai ke Presiden saya datangi. Sudah kita dapat surat dari Mahkamah Agung dan Pak Impres sudah mendapatkan surat untuk bertemu. Semua berkas di Kabupaten Situbondo akan saya bawa. Jadi memang ada kegiatan. Bukan ya? Apa ini bukan ya? Kunjungan kerja komisi-komisi, jadi seluruh komisi. Berarti tidak ada di tempat ada kunjungan kerja. Saya mau datang ke Jakarta, sampai kepada komisi yudisial. Ya, kan saya bawa. Ya. Sudah, makasih yang dijaga lampirannya sudah Pak. Oke. Ya. Ya Pak. Memang tidak ada di tempat. DPRD Situbondo dalam rangka statement yang dilakukan oleh Onsepam adalah bahwa pembenar terhadap dugaan penarikan di setiap sekolah yang kami anggap sampai saat ini adalah ini yang menghambat pendidikan generasi anak bangsa. Ini akan diperjuangkan. Dan pada hari ini tidak di tempat ada kunjungan. Kami mendapatkan surat. Kami minta lampiran surat kunjungan dia. Dan akan kami bawa ini. Kami ada pengaduan yang harus diperjuangkan masalah pendidikan akan dibawa ke DPR provinsi maupun pusat sampai kepada komisi yudisial. Biar tahu bahwa dinas pendidikan di Situbondo ini hal-hal yang selalu marak di Kabupaten Situbondo daripada kantor kami di LSM Perjuangan di Jalan Raya Kotakan adalah penarikan bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa untuk mengikuti segala hal kegiatan pendidikan yang tidak sesuai dengan alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menyatakan bahwa adalah tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam hal ini, di zaman kemerdekaan masih ada anak yang tidak bisa mengikuti observasi dan tidak ada yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Menangis di zaman kemerdekaan, tidak menghargai jasa pahlawannya sebagai pejuang pendidikan. Itu yang kami perjuangkan. Minggu depan kita akan berangkat ke Jakarta sampai ke Istana Presiden bersama rekan-rekan media. Artinya hari ini tidak bisa berhasil menemui sejak komisi ya? Ya. Komisi Pendidikan dalam hal ini DPRD Kabupaten Situbondo. Ya. Bagaimana? Ya tetap akan kita temui nanti. Tetap dia harus menjawab statement dari mereka menjawab. Karena nanti akan lagi dan kami akan berangkat ke Jakarta, Surabaya sampai Jakarta nanti. Akan kita laporkan sampai sana nanti. Sebagai pertanggungjawaban bahwa pendidikan di Situbondo ini marak sekali adanya dugaan penarikan yang tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan yang dimaksud oleh pemerintah yang kami maksud dalam pasal 31 ayat itu menyatakan bahwa setiap pendidikan hak warga negara itu adalah tidak dipungut biaya apapun, karena itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang apa tugas dari pemerintah daerah, termasuk anggota dewan? Ketika menanggapi anggota dewan itu tidak ada unsur pungli, gimana? Sekarang kalau tidak menyatakan tidak ada unsur pungli dalam pembenaran tersebut, dalam Perpres 80 yang sama kan 2015, segala kegiatan yang berbentuk apapun di sekolah, segala bentuk penarikan itu tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Tapi berani-beraninya saja sekolah sampai saat ini melakukan penarikan-penarikan yang tidak ada dasar hukumnya. Dengan alih perhatian untuk kegiatan ini tetap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Itu yang sangat disayangkan kalau dari wakil rakyat akan melakukan pembenaran dalam hal ini. Artinya mengamini dalam hal ini ada perbuatan atau dugaan pungli ini. Iya, sebagai wakil rakyat tidak bisa dia menyatakan bahwa itu ada tindak pidana pungli atau tidak bisa dia memutuskan dia. Tugas DPR itu adalah bagaimana mengawasi jalannya roda pemerintahan di seluruh kabupaten. Tidak bisa bahwa dia menentukan, bukan penyidik dia bukan penyidik. Nanti dalam proses juga yang bisa menentukan bahwa itu adalah pungli atau tidak di situ dengan bukti-bukti yang ada kita akan lampirkan nanti di situ berdasarkan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti yang diterima oleh wali murid akan kita bawa terus seperti itu. Makanya kita akan membawa mendatangi DPRD untuk menjawab statement dari Komisi 4 yang dalam pemberitaannya bahwa tidak ada pungli di SMP Negeri 4 Situbondo. Kita buktikan. Padahal jelas LSM Perjuangan ketika itu sesuai dengan undang-undang saber perlit sendiri, betul Pak? Oh iya dong, kita kan punya aturan hukum. Ya kalau tidak pakai aturan hukum, pakai hukum apa di Indonesia ini? Ya pakai aturan hukum kita sesuai dengan peraturan presiden. Apakah peraturan presiden itu sudah tidak diindahkan lagi? Makanya akan kita bawa nanti saber perlit tersebut. Kita bawa kepada Presiden Jokowi bahwa kalau undang-undang ini sudah tidak diberlakukan atau gimana, kita bawa nanti. Artinya diminta pertanggungjawaban. Ya, betul. Jadi kita bergerak punya dasar hukum bahwa kriteria yang dicantumkan di definisi di Perpres 87 dari adalah beberapa itu banyak sekali yang harus dipahami oleh beberapa sekolah di Kabupaten Situbondo. Jangan-jangan sudah paham, pura-pura bodoh dia tidak bisa memahami hal ini. Menanggapi hal ini Pak, antara di surat itu kan istilahnya sukarela kan ya. Nah, sukarela kan berarti kan sumbangan. Sedangkan di sana disebutkan ini istilahnya itu pungutan biaya karena menunjukkan nominal Pak ya. Nah, deskripsinya bagaimana ini Pak antara sumbangan yang sifatnya sukarela, sedangkan untuk pungutan ini kan bersifat mengikat, harus ada nominal. Bagaimana Pak? Kita kembali kepada pasal 17 ya di Undang-Undang Dasar itu tentang penyalahgunaan wewenang di setiap instansi pemerintah. Apa yang dikatakan arti dari pungli tersebut? Dasar pungli itu adalah seseorang pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan penarikan ataupun menerima dari beberapa seseorang yang tujuannya untuk kegiatan apa yang sudah ada pelanggaran itu bisa dikategorikan indikasi pungli. Karena apa? Dalam pengajuan disposisi dari Dinas Pendidikan di SMP Negeri 4 ke Dinas Pendidikan, di situ isinya surat permohonan sangat kontradiksi sekali dalam hal ini.
permohonannya mandiri dan sukarela. Nah, Sekarang dari 125 siswa, kalau itu menyatakan mandiri, kenapa 40 siswa yang tidak mampu ini? Ini saya datangi anak-anak pandai. Meskipun tidak mampu, tapi anak-anak pandai di situ yang kita datangi. Ini menangis sampai mencari urangan. ada 40 Pak. 40. Jadi saya Sudah datangi semua sangat tepat 40 sudah saya datangi itu bahwa Atas itu pengakuan kepala sekolah juga. iya, kalau mandiri dan sukarela. Sekarang kalau memang mandiri, berapa orang yang mandiri? Sekarang tercover 125. Berarti yang 40 itu harus diikutkan. Bagaimana caranya sekolah itu mendapatkan sukarela itu dari kekurangan biaya itu adalah tugas komite. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, komite di sini kok pemerintah desa, informasinya pemerintah desa ini tidak boleh. Undang-undang sudah mengatur di nomor 75 di tahun 2016. Komite ini tidak boleh dari pemerintahan desa. Dan larangan dari komite Anda tidak boleh memungut biaya dari wali murid atau peserta didik. Ini sudah ada ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang harus dipatuhi oleh semua instansi. Nomor 75 tahun 2016. Ya, ini sudah dijelaskan. Komite tidak boleh dari pemerintahan desa dan komite tidak boleh larangan memungut biaya berbentuk apapun dan dengan alasan apapun kepada peserta didik maupun kepada wali murid. Dengan adanya surat pernyataan 1.115 per siswa, apakah itu berpengaruh? Kalau kita mandiri dan sukarela tidak ada taruh di situ rata-rata. Jadi sukarela dimunculkan, tapi kalau tidak ada adalah suatu pemaksaan dan penekanan.